Saya itu tinggal jadi ketua umum PBNU ini. Biasanya ketua umum itu kan diserawung wali-wali biasanya itu. Saya tinggal ini siapa walinya, yang datang malah wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Sadatil afadil, ulama'ana al-ajilla wa ahabaibana al-ahibba wa zu'ama'ana al-a'izza fil muqaddimah, yang mulia Sayyidi Syekh Kiai Idris Hamid beserta seluruh dzurriyyah Mbah Hamid dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah, para kiai yang hadir, Kiai Bahuddin Rusalim, Kiai Zulfa Mustafa, Kiai Syukron Makmun, dan lain-lain, para habaib, para pejabat yang hadir, Wali Kota Pasuruan yang merangkap Sekjen PBNU, Dr. Ades Haji Saifullah Yusuf. Ya, saya memang tahu sejak awal beliau sudah menjadi Wali Kota Pasuruan, tapi tetap saya minta menjadi Sekjen PBNU karena saya dari awal juga tahu bahwa Gus Ipul nyalon dan menjadi wali kota ini cuma tombol nganggur saja, supaya ada pekerjaan yang beneran. Saya minta menjadi sekjen. Iya, karena ya sampai sekarang makanya kalau ada apa-apa seringkali kalau urusan Pasuruan seringkali bukan dia sendiri yang turun, tapi suruhan adiknya, Bupati Pasuruan Gus Irsyad Yusuf. Emang enak hari ini NU ini. Bisa kakak beradik jadi wali kota sama bupati itu ya hari ini. Hadir juga Bupati Lumajang, Haji Ambulan, Haji Torik maksud saya kan. Katanya Torik itu artinya ambulan. Karena kalau di Mekah itu Torik gitu tuh, nguik ambulan. Torik itu kan. Bapak Ibu, para kiai, hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan laporan kepada panjenengan semua sebagai para pemegang saham Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tentang apa yang sekarang dikerjakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai lembaga eksekutif dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Singkat saja bahwa saat ini pengurus besar Nahdlatul Ulama sedang mengembangkan suatu cara kerja
suatu tata kerja dengan pertama-tama membalikkan cara berpikir kami tentang Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini sudah berkembang menjadi luar biasa besar. Besar sekali. Sangat besar. Jadi kalau Kiai Idris tadi menyebut 200.000 orang hadir di dalam majelis hall ini, menyebut sekian banyak bantuan yang mengalir untuk hall ini baru sebagian sangat kecil saja dari apa yang ada pada Nahdlatul Ulama ini. Beberapa waktu yang lalu saya sering mengutip satu hasil survei yang menyatakan bahwa orang yang mengaku sebagai orang NU secara terang-terangan itu ada 50,5% dari seluruh penduduk Muslim di Indonesia ini. 50,5%. Itu adalah hasil survei tahun 2018. Belum lama ini keluar hasil survei tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang mengaku NU di seluruh Indonesia ini itu jumlahnya mencapai 59,2% dari seluruh penduduk Muslim di Indonesia. Jadi monggo dihitung sendiri kalau 59,2% dari sekitar 250 juta itu berapa? Besar sekali. Nah dari dulu sebetulnya kebesaran NU ini sudah disadari. Karena begitu besarnya ini maka menjual NU itu mudah sekali. Pasti lakunya. Pokok asal ngaku NU aja, pasti laku. Gampang sekali menjualnya karena begitu besar dan begitu berharga NU ini. Sehingga kalau kita berpikir tentang warga NU yang begini besar ini sebagai aset, aset itu ya bondo lah. Ini luar biasa berharga. Maka sebetulnya ya kalau tadi Kiai Idris menyebut 6,5 miliar masih kurang, ini sebetulnya masih bisa lebih banyak lagi gitu ya. Tinggal nanti minta dikenalkan ke saluran yang tepat ya, oleh Wali Kota Pasuruan, itu aja yang dibutuhkan supaya gampang dapat. Karena pasti mudah dan sudah terbukti berkali-kali sampai hari ini mudah sekali menjual NU ini. Cuma masalahnya kalau mau dijual ini harga pantesnya berapa, itu masalahnya. NU ini kalau mau dijual harga pantesnya berapa? Kalau cuma 6,5 miliar rupiah jelas sangat terlalu murah. Kalau cuma 5-6 triliun masih jauh terlalu murah. Karena NU ini harganya bukan hanya soal jumlah orangnya saja, tapi juga soal keramatnya ini. Ini gimana caranya ngukur harganya ini? Tidak bisa. Karena itu terlalu riskan kalau kita berpikir tentang NU sebagai aset. Riskan itu artinya ya ada bahaya besar di situ. Kalau kita berpikir tentang NU sebagai aset. Jangan sampai NU ini sebagai aset kita hargai dengan harga yang jauh di bawah harga yang seharusnya.
karena ancamannya gawat itu. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan tabayuk bilainah, dagang rugi, belinya mahal, jualnya murah. NU menjadi begini besar, ini dibeli dengan mahal sekali, mahal sekali. Apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu tidak bisa diukur dengan nilai duniawi apapun, begitu mahalnya. Sebentar lagi di hari santri, kita tahu apa yang terjadi pada 10 November 1945 dengan adanya resolusi jihad itu. Sampai hari ini tidak ada laporan berapa nyawa sudah terbuang di dalam perang revolusi 10 November itu. Karena tidak terhitung. Inggris itu pergi bukan karena kalah. Sekutu pergi dari Surabaya itu bukan karena kalah. Karena apa? Karena gila. Gila ini orang ditembaki mati kok masih maju terus. Itu kayak sampean dirubung coro pirang-pirang itu. Lama-lama gila sendiri pergi dia. Bukan karena kalah. Betapa besar pengorbanan yang sudah diberikan. Mahal. Maka tidak tepat kalau kita melihat kebesaran Nahdlatul Ulama ini sebagai aset. Maka yang sedang kita bangun sekarang, kita ajak kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama ini untuk melihat Nahdlatul Ulama ini sebagai tanggung jawab. Bahwa ini semua harus menjadi tanggung jawab dari para pengampu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bahwa Jam'iyah ini harus sungguh-sungguh mampu memberikan khidmah yang melayani hajat-hajat dari para jamaah. Ini yang sedang kita kembangkan. Maka tanggung jawab itu pertama-tama adalah tanggung jawab untuk melayani kebutuhan jamaah, apapun itu. Kalau punya langsung diberi, kalau enggak ya dicarikan. Ini sama seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai kita dulu. Kiai-kiai kita ini bukan hanya sekedar khidmah kepada ilmu, mengajar ngaji saja, tapi juga melakukan riayah kepada umat. Apapun kebutuhannya. Butuh suwuk disuwuk. Butuh nasihat dinasehati. Butuh utangan diutangi. Kalau enggak punya sendiri ya dicarikan. Dicarikan utangan, itu dari dulu. Wadifah dari kiai-kiai kita. Nahdlatul Ulama harus mampu sebagai Jam'iyah menjalankan peran yang sama. Tanggung jawab riayah kepada jamaah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap negara. Bahwa Nahdlatul Ulama bertanggung jawab untuk memelihara negara ini supaya menjadi baik dan tetap baik, seterusnya baik. Karena NU ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. NU ikut mendirikan, dan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sudah membuat fatwa wajib negara ini, negara proklamasi ini dibela dengan nyawa. Bahkan fardu ain untuk mereka yang berada di radius marhalaten dari Surabaya. Ini negara kita yang bikin untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka kita harus tanggung jawab. NU membuatkan NKRI ini untuk seluruh rakyat Indonesia, maka NU bertanggung jawab
untuk tidak menjadikan NKRI ini bencana bagi rakyat Indonesia. NU bertanggung jawab untuk mengupayakan agar NKRI ini terus menjadi maslahat bagi rakyat Indonesia. Ini tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mbah Hamid ini, Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar ini adalah, ya tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Idris, seorang wali masyhur yang muttafaq alaih. Semuanya setuju kalau bahwa beliau ini wali. Sejak beliau masih sugeng, bukan setelah wafat saja. Sejak beliau masih sugeng, sudah masyhur sebagai wali. Bapak Ibu, keberadaan wali masyhur seperti Mbah Hamid ini penting. Ya kalau wali mastur mungkin ya lebih banyak lagi, saya tidak tahu. Dan mungkin keramatnya sama. Tapi buat orang-orang awam, buat orang-orang goblok seperti saya dan kebanyakan panjenengan semua ini rata-rata kan goblok semua ini, yang sebagian besar. Wali masyhur ini penting. Wali masyhur ini yang memberikan kita ketenangan di tengah keadaan apapun. Karena punya cageran. Tahun 70-an, 80-an itu adalah tahun-tahun yang berat sekali bagi warga NU. Ngaku NU aja takut. Itu tahun-tahun ketika orang ngaku NU saja takut karena berat sekali. Terus sekarang enak. Sekarang udah enak-enaknya NU ini. Pegawai ngaku NU tambah cepat naik pangkatnya. Nyalon wali kota ngaku NU lebih gampang kepilihnya gitu. Hari ini tuh begitu. Dulu 70-an, 80-an, Masya Allah berat sekali buat warga NU. Apa yang membuat mereka tetap setia kepada Nahdlatul Ulama, tetap punya ghirah kepada Nahdlatul Ulama walaupun berada di dalam tekanan yang luar biasa seperti itu? Karena ada wali-wali masyhur seperti Mbah Hamid ini. Ini cagerannya. Kalau ada apa-apa pokoknya Mbah Hamid. Karena beliau wali masyhur. Nah dulu saya sendiri merasakan 80-an, 90-an itu apapun yang terjadi, kegelisahan apapun yang kita alami, kita masih merasa tenang karena ada wali-wali masyhur seperti ini. Ada Mbah Hamid, sudah Mbah Hamid masih ada kiai seperti Kiai Mahrus Ali, masih ada kiai seperti Kiai As'ad Samsul Arifin dan sebagainya. Ini wali-wali masyhur. Nah hari-hari ini sebetulnya saya agak gelisah karena wali-wali masyhur ini kok jarang sekali kelihatan. Saya malah tidak melihat hari ini ada wali yang masyhur. Saya itu tinggal jadi ketua umum PBNU ini, biasanya ketua umum itu kan diserawung wali-wali biasanya itu. Saya tinggal ini siapa walinya, yang datang malah wali kota. Ada lagi yang berhubung banyak itu sekarang itu malah dukun-dukun. Kalau ndak tahu wangsit tahu jimat. Tinggal siapa walinya? Karena kita tidak melihat wali masyhur. Ya yang mastur insya Allah banyak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa wali masyhur itu penting supaya umat ini tenang hatinya. Nah maka saya ingin mohon kepada wali-wali yang masih mastur untuk bersedia memasyhurkan diri lah sekarang. Sedang butuh umat ini. Di tengah berbagai macam cobaan sedang butuh. Nah saya lebih gelisah lagi karena sekarang saya lihat kiai-kiai kanan kiri ini sudah jarang yang berminat jadi wali.
Wah, ini saya punya teman Kiai Fahrul Razi, wah ini kiai besar dari segala segi, termasuk ukurannya. Lah ini malah saya lihat kurang berminat jadi wali dia, minatnya bisnis malah. Ya mungkin dia ingin tasatur dengan bisnis kira-kira gitu. Kelihatannya pengusaha padahal wali gitu ini. Mungkin begitu. Ini malah ada lagi teman, wah ini Habib luar biasa ini. Habib Muhammad Hilal bin Yusuf Al-Aidid. Masya Allah, ini sudah riadohnya tadinya juga sudah Masya Allah, sudah kuat sekali. Tapi belakangan malah minatnya jadi konsultan politik. Nah ini bahaya. Ini repot. Nah saya berharap nanti makin banyak kiai-kiai yang kayaknya agak berminat jadi wali masyhur ini, kayaknya kok Gus Baha ini malah kayaknya ya. Emang berat jadi wali masyhur itu. Ya cuma pesan saya nanti kalau sudah jadi wali Gus ya jangan nyamar-nyamar lagi lah. Cari baju yang agak bagus gitu misalnya supaya makomnya nanti kelihatan orang banyak. Nah ini mudah-mudahan kita semua, tapi untungnya apapun juga wali-wali kita ini seperti Mbah Hamid ini kelihatannya ndak ada padahal masih ada, itu untungnya. Ya, tahsabuhum amwat bal ahya inda rabbihim. Nah, ini untungnya. Tapi kalau ndak lihat yang beneran yang ada bisa di tengah-tengah kita ini ya memang kurang marem dikit nih, makanya mudah-mudahan segera muncul wali-wali masyhur untuk mendampingi kehidupan kita yang makin lama makin sulit ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.